Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Kita akan kembali ke Lis Pratiwi yang akan melaporkan langsung dari sumber Pandeglang, Banten berkaitan dengan gempa bumi yang terjadi pada hari kemarin dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Lis Pratiwi, bagaimana dengan penanganan pasca gempa di sana? Apa yang sedang terjadi di sana? Ya, Egan, untuk mengetahui informasi terkini dari update gempa Banten, saat ini saya sudah bersama dengan Wakapolda Banten, Brigjen Pol Tomex Kurniawan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bapak, jika dari informasi terakhir, berapa sebenarnya kerusakan yang dialami di wilayah Banten ini? Ya, setelah kejadian kemarin pada pukul 19.03, kita sudah mengerahkan personil kita di semua wilayah ya, khususnya untuk Pandeglang dan Lebak. Kurang lebih sekitar 500 personil dibantu teman-teman TNI, kemudian dari Basarnas juga. Nah, hasil pendataan kita sampai pada pukul 05 ini, untuk wilayah Lebak sendiri ada kurang lebih sekitar 23 rumah yang rusak, berat maupun ringan. Dan ada satu korban karena serangan jantung ya, bukan karena terdampak atau ketimpa oleh rumah. Kemudian untuk Pandeglang sendiri ya, ini cukup parah. Di 14 kecamatan ini ada 86 rumah, baik yang rusak berat dan rusak ringan ya. Kita sekarang berada di Desa Sumberjaya. Kita tadi lihat saudara-saudara kita yang di penghunian sementara, sehingga kita mencoba mengevaluasi apa yang bisa kita bantu untuk rekan-rekan yang berada di sini. Pak Tomex, ini mengingat tidak ada korban jiwa, lalu apa saja penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian usai gempa terjadi, Pak? Kita tetap melaksanakan patroli ya, terutama rumah-rumah yang kosong yang ditinggal oleh para penghuni yang mengungsi ya. Kemudian kita juga melakukan pendataan apa saja yang menjadi kekurangan warga yang mengungsi ini, seperti logistik, kemudian air. Kita mencoba untuk berkoordinasi dan kita sendiri pun membantu teman-teman yang sedang dalam pengungsian ini bersama koordinasi dengan Pak Camat yang ada di kita. Lalu apa saran dari pihak kepolisian terkait dengan usai gempa ini biasanya terjadi informasi-informasi yang tidak benar, kemudian juga saran bagi masyarakat utamanya yang tinggal di kawasan pesisir, Pak Tomex? Ya, kita kan sudah melakukan sosialisasi ya kepada unsur kecamatan, terutama dengan Babin Kamtibmas kita, Babinsa, untuk masyarakat tidak percaya dengan hoax. Percayakan sumbernya itu sumber yang benar ya, terutama dari aparat, kemudian aparatur pemerintah maupun sumber-sumber yang valid ya, terutama dari BMKG, sehingga titik mana informasi apa itu yang harus kita yakini, karena memang beberapa waktu lalu hoax ini cukup bertebaran sehingga membuat masyarakat jadi panik. Selain di Desa Sumberjaya ini, apakah ada titik-titik lain yang menjadi konsentrasi atau pemusatan bantuan dan juga evakuasi warga? Ada 4 titik ya tersebar, baik yang di hunian sementara ini, kemudian di beberapa desa yang memang jangkauannya cukup tinggi dari permukaan laut. Kurang lebih kalau di sini sendiri hampir 500 warga, kalau kita total warga sumur ini masih kurang lebih 1000-an lah ya, yang berada di pengungsian. Namun beberapa juga kembali untuk melihat dan mengecek rumah yang ditinggalkan ini. Untuk hari ini sendiri kira-kira apa, Pak, bantuan ataupun tanggapan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, kita tadi sudah dapat data, informasi yang dibutuhkan warga sekarang adalah satu informasi yang benar terhadap keyakinan apakah ada tsunami lagi atau gempa lagi. Kemudian kebutuhan yang mendasar dari masyarakat, kita sudah melakukan itu dalam perjalanan sekarang logistik, baik dari Polda sendiri, Polres, kemudian dari pemerintah daerah juga sedang dalam perjalanan. Karena memang jarak tempuh cukup jauh, Mbak, hampir 5 jam. Terima kasih banyak Pak Tomex, selamat bertugas kembali Bapak. Untuk di Desa Sumberjaya ini merupakan salah satu titik yang paling dekat dengan pusat gempa. Warga pun berharap bahwa wilayah ini yang saat ini masih menjadi hunian sementara dapat dijadikan hunian tetap karena wilayah pesisir dianggap berbahaya dan warga merasa aman berada di lokasi ini dengan ketinggian di atas 50 dpl. Demikian. Kembali ke Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Lis Pratiwi langsung dari Pandeglang, Banten.